Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu dalam kuliah online di mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Nah, perkenalkan, nama saya Desi Eliana. Saya akan membimbing Anda-Anda sekalian dalam mata kuliah ini dari topik 8 sampai dengan topik 14. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Diharapkan setelah belajar tentang Signas ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sistem Informasi Kesehatan secara nasional. Pada gambar ini, saya menampilkan tentang alur dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional, di mana di sini ada yang namanya Pusdatin. Pusdatin ini adalah Pusat Data Indonesia, di mana Pusdatin ini adalah bank datanya atau pengumpulan datanya ya di Pusdatin ini. Nah, sumber data itu bisa diperoleh dari banyak aspek, dari banyak instansi. Ada yang dari registrasi vital, kemudian ada dari survei kependudukan, bisa juga dari akademisi, juga dari donatur, bisa dari instansi pemerintah lain, bisa dari Kementerian Kesehatan, bisa juga dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk aksesnya, semua menggunakan akses satu pintu, di mana dengan sistem keamanan yang baik agar tidak bocor data-datanya. Untuk data kesehatan di tingkat daerah yang paling bawah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di sini ada yang namanya petugas lapangan TIK. Petugas lapangan ini biasanya mensurvei tentang data-data kesehatan. Itu ada formnya. Di setiap pelayanan kesehatan ada formnya untuk nanti bisa disetor ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas Kesehatan Provinsi, atau juga bisa langsung disetor ke Pusdatinnya. Kalau di tingkat yang paling bawah, data itu tidak langsung menggunakan komputerisasi, tapi kalau di tingkat puskesmas atau di pelayanan swasta, rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah, untuk tingkat kabupaten, untuk tingkat dinas kesehatan kabupaten dan kota, itu masih menggunakan sistem yang manual. Sistem yang manual yang nanti bisa diinput, kemudian diinput menggunakan akses satu pintu itu tadi, dan data-datanya bisa disetorkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yang mana nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mensuplai data-datanya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi nanti mensuplai data ke Kementerian Kesehatan. Barulah dari Kementerian Kesehatan ini, data-data bisa disuplai ke bank data atau Pusdatin, atau juga bisa diakses oleh instansi pemerintah karena mungkin ada kepentingan penelitian atau kepentingan pembuatan kebijakan di kementerian lain, atau juga bisa diakses oleh akademisi. Jadi sumber-sumber data ini saling berhubungan, tidak hanya mereka mendapatkan datanya dari lapangan. Misalnya nih, akademisi melakukan penelitian, jadi nanti hasil penelitiannya bisa disetor di entah itu di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, atau bisa juga disetor di Dinas Kesehatan Provinsi, atau lebih bagusnya bisa disetor atau disuplai ke Kementerian Kesehatan. Nah, dalam model Signas atau Sistem Informasi Kesehatan Nasional ini ada 7 komponen. 7 komponen ini apa? Yang pertama adalah sumber data manual.
Seperti yang saya jelaskan tadi, sumber data manual yaitu kegiatan pengumpulan datanya dilakukan secara manual. Nah, ini sumber data manual ini eh, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tapi masih saja tetap dapat menampung SIK yang manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur seperti pasokan listrik, kemudian peralatan komputer, serta jaringan internet. Karena untuk di Indonesia ini kan tidak hanya seperti di Pulau Jawa ya. Kalau seperti di pulau pedalaman di Papua misalnya, atau di Kalimantan atau di Sulawesi, itu masih ada daerah-daerah yang tidak terpasok oleh pasokan listrik atau peralatan komputer yang memadai atau jaringan internet seperti itu. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan ini masih menggunakan sistem yang manual. Nah, data yang diambil dari sistem manual ini dikirimkan dalam bentuk hard copy atau kertas berupa data rekapan atau agregat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi offline. Bagi petugas kesehatan yang masuk dalam jejaring puskesmas yang belum terkomputerisasi, laporan dikirim dalam bentuk data atau rekapan seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah sumber data komputerisasi. Nah, sumber data komputerisasi ini dilakukan dengan cara online. Misalnya di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah tersedia jaringan internet. Yang mana nanti datanya sifatnya individual dan langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional. Formatnya sudah ditentukan sebelumnya, itu sudah ada format di Kementerian Kesehatan. Nah, selain itu juga akan dikembangkan program Mobile Health atau mHealth yang saat ini sudah mulai berjalan program mHealth ini dan dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas dengan menggunakan aplikasi Sikda Generik namanya. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi Dinas Kesehatan. Nah, di sini laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu dari semua fasilitas kesehatan, kecuali milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi seperti puskesmas, seperti rumah sakit umum tingkat kabupaten, itu nanti akan mensuplai data-datanya ke Dinas Kabupaten atau kota. Untuk laporannya di entry dari hard copy, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Sikda Generik yang tingkat puskesmas tadi. Nah, dari hard copy di entry ke aplikasi, nanti kan keluarannya akan menjadi laporan soft copy, yang mana laporan soft copy itu nanti diimpor ke dalam aplikasi Sikda Generik langsung. Yang selanjutnya, semuanya bentuk laporan akan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Kemudian yang keempat adalah sistem informasi pemangku kepentingan. Kalau kepentingan ini mekanismenya seperti pertukaran data terkait tentang kesehatan dengan pemangku kepentingan di semua tingkat yang dilakukan dengan mekanisme yang disepakati. Kemudian yang kelima adalah Bank Data Kesehatan Nasional. Yang keenam, penggunaan data oleh Kementerian Kesehatan, yang mana data ini sudah diterima di Bank Data Kesehatan Nasional dan dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan dan unit pelayanannya seperti Dinas Kesehatan atau unit pelayanan tingkat daerah dan provinsi. Nah, yang terakhir adalah pengguna data. Seperti kita misalnya akademisi ingin melakukan penelitian, nah itu nanti masuknya di pengguna data karena kita memiliki kepentingan untuk sistem informasinya. Atau juga bisa dari masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan.
Jadi untuk pengguna data ini dapat diakses dari Bank Data Kesehatan Nasional langsung atau Pusdatin tadi melalui website Kementerian Kesehatan. Nah, dari semuanya ini tadi, dari penjelasan tadi, sebesar apapun rencana pasti ada yang namanya kelemahan atau kegagalan atau kemerosotan. Jadi pelaksanaan Signas di era sekarang itu dipandang seperti kok ini jadi lebih jelek, bukannya tambah lebih baik, tapi kok jadi malah tambah berantakan. Nah, lagi-lagi tadi kembali, pasti ada kelemahannya. Nah, hal ini sebenarnya karena apa? Kemungkinan besarnya adalah belum adanya infrastruktur yang memadai di setiap daerah di Indonesia, dan juga pencatatan dan pelaporan yang ada itu masih produk sentralisasi, masih banyak yang overlaps, masih banyak yang double-double, sehingga dirasakan sebagai beban oleh pemerintah daerah. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa dipahami. Dan jangan lupa juga nanti Anda sekalian bisa mencari informasi di sumber-sumber lainnya sesuai dengan referensi yang sudah saya lampirkan di solusimu mou.ac.id. Kemudian apabila ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama, Anda bisa menuliskannya di forum diskusi dalam LMS juga. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.